Keputusan Mahkamah Agung tentang batas usia pencalonan kepala daerah kini disorot publik. Keputusan ini dinilai akan memuluskan jalan putra Jokowi, Kaisang Pangarep, untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta. Betulkah demikian? Siapa yang kemudian diuntungkan dengan adanya keputusan ini? Sudah bergabung bersama kami dosen kepemiluan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggreni. Mbak Titi, selamat sore. Selamat sore Mbak, salam sehat buat kita semua. Salam sehat selalu. Mbak Titi, kita sekarang berbicara mengenai permohonan yang diajukan oleh Partai Garuda. Kita berbicara mengenai permohonan terlebih dahulu. Apakah memang cukup kuat esensinya, cukup urgent kemudian permohonan batas usia ini dilakukan untuk membuka peluang anak muda maju dalam kontestasi pilkada? Iya, kalau dibilang untuk membuka peluang anak muda maju di kontestasi pilkada, faktanya adalah syarat usia itu tetap sama. Untuk menjadi gubernur, wakil gubernur itu masih 30 tahun, untuk bupati wali kota dan wakilnya itu tetap 25 tahun. Hanya saja pergeserannya itu terjadi kalau sebelumnya usia itu terhitung sejak penetapan pasangan calon oleh KPU dengan adanya putusan Mahkamah Agung nomor 23 tahun 2024 menjadi saat pelantikan. Nah, kalau kita ilustrasikan, KPU itu sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal Pilkada 2024. Di mana kalau berdasarkan peraturan KPU tadi, penetapan pasangan calon artinya dia definitif sebagai pasangan calon ya, itu akan dilakukan oleh KPU secara serentak pada tanggal 22 September 2024. Nah, artinya pada tanggal 22 September calon gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya itu harus memenuhi persyaratan usia tadi. Sedangkan akibat putusan Mahkamah Agung, nah pemenuhan persyaratan usia itu bergeser menjadi saat pelantikan. Kapan pelantikan? Kita tidak tahu. Karena kenapa? Karena di peraturan KPU, KPU hanya mengatur soal pengusulan pengesahan pasangan calon terpilih. Jadi KPU itu hanya mengusulkan. Mengusulkan kepada siapa? Kalau gubernur kepada presiden, kalau bupati wali kota kepada menteri dalam negeri. Akhirnya justru timbul ketidakpastian hukum. Kalau tadi kan Pak Idam menyebut ya, KPU itu bekerja berdasarkan prinsip kepastian hukum. Nah, ketika di peraturan KPU sendiri tidak ada jadwal kapan pelantikan, karena bergantung kepada yang punya otoritas, KPU tidak punya otoritas menentukan kapan pelantikan, hanya mengusulkan pengesahan, dan itu pun kalau tidak ada perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi atau 3 hari setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan perselisihan hasil pemilihan yang masuk ke MK. Jadi kita justru diperhadapkan pada situasi pemenuhan usia itu menjadi akhirnya tidak terstandar dan bisa molor. Contoh, kalau di suatu daerah ada perselisihan hasil pilkada berlarut-larut misalnya ya, misalnya saja seperti di Yalimo tahun 2020, itu diperintahkan pemungutan suara ulang sampai 3 kali. Nah, kalau sampai 3 kali, berarti kan pemenuhan syarat usianya bisa panjang tuh. Nah, kalau putusan Mahkamah Agung ini dieksekusi, Mbak, itu bisa menimbulkan upaya-upaya politis dan desain menyimpang bagi orang-orang yang sebenarnya belum cukup usia untuk memolor-molorkan jadwal pelantikan. Jadi misalnya kalau dia baru 30 tahun, tahun depan ya, tahun depannya di bulan Agustus, bukan tidak mungkin dia berusaha untuk memolor-molorkan waktu pelantikan sampai dengan dia bisa memenuhi syarat usia itu. Jadi bisa dibayangkan itu pilkada kita menjadi tidak pasti prosedurnya, dan yang paling kemudian menurut saya problematik dari putusan Mahkamah Agung ini, dia keluar setelah tahapan pencalonan itu berlangsung. Ketika KPU saat ini melakukan verifikasi administrasi terhadap syarat dukungan bakal calon perseorangan. Nah, artinya kan bakal calon perseorangan itu sudah menyerahkan syarat dukungan sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam undang-undang dan peraturan KPU, termasuk juga rujukan soal usia, yaitu usianya pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU. Begitu, Mbak. Oke, artinya kalau dari analisis Mbak Titi ini tidak berlaku surut. Tapi kan kemudian ini dikaitkan oleh pencalonan dari Kaisang yang ramai di sosial media dibicarakan karena elit Partai Gerindra memasang foto Kaisang untuk pencalonan sebagai wakil gubernur DKI yang kemudian dianggap diuntungkan. Tapi kalau kita berbicara secara keseluruhan, siapa yang kemudian paling diuntungkan dengan ada perubahan ini?
Iya, tidak ada yang kebetulan di dalam politik ya Mbak ya. Apalagi kemudian kalau ilustrasi foto, gambar itu ditampilkan oleh pembuat kebijakan atau policy maker elit dari suatu partai politik yang memang bisa mengusung pasangan calon di pilkada. Nah, seperti yang kita lihat di layar saat ini. Dan kalau kita lihat pemohon pengujian peraturan KPU ini juga adalah pemohon yang melakukan pengujian undang-undang pemilu yang kemudian walaupun ditolak ya, tetapi substansi permohonan yang diajukan Partai Garuda soal usia di Mahkamah Konstitusi itu juga serupa di tengah proses tahapan yang sedang berlangsung dan pada akhirnya walaupun yang dikabulkan adalah permohonan nomor 90 Al-Masaki Biru, tapi substansinya sama dengan permohonan Partai Garuda dan itu menjadi karpet merah bagi Gibran Rakabuming Raka. Itu harus diakui karena setelah putusan 90 MK berubah pendirian hukumnya menjadi usia itu open legal policy. Nah, sekarang di pilkada saya belum menemukan nama lain yang sudah masuk dalam bursa pencalonan selain nama Kaisang Pangarep begitu. Jadi adalah suatu yang wajar kalau kemudian publik dan banyak pihak menghubung-hubungkan itu. Karena memang yang baru akan berusia 30 tahun yang dipahami, dikenal oleh publik itu adalah beliau. Dan di saat yang sama ada elit satu partai yang juga menampilkan figur beliau sebagai salah satu kandidat yang potensial untuk masuk bursa Pilkada 2024. Tapi kalau sampai itu terjadi, saya kira itu akan menjadi persoalan berat ya dan bahkan bisa dikatakan cacat berat bagi pilkada dan pemilu kita. Harusnya semua pihak itu refleksi terhadap hingar-bingar kontroversi dan luar biasa ya eksesnya sampai sekarang masih terasa begitu ya akibat putusan 90. Tetapi saya ingin mengatakan Mbak Elvira bahwa putusan ini bukan hanya saja prosesnya tertutup ya sehingga tidak memberi ruang dialektika dan diskursus di masyarakat yang sebenarnya kita juga punya kepedulian, tetapi kan kita tidak punya ruang itu karena putusannya juga sangat cepat, tidak dibuka ke publik gitu ya dan seolah-olah di dalam ruang-ruang yang tertutup rapat. Jadi secara logika, sorry Mbak, maaf. Jadi secara logika dengan rentang waktu yang begitu cepat dan agak sedikit senyap bisa dikatakan seperti itu ya Mbak Titi ya. Ini menurut Anda juga ini turut kita soroti? Iya, menurut saya ini terlalu tergesa-gesa ya. Mahkamah Agung memang prosesnya berbeda dengan Mahkamah Konstitusi dan ini mestinya menjadi momentum kita juga untuk menuntut proses pengujian peraturan di Mahkamah Agung yang lebih terbuka, transparan dan akuntabel seperti hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Karena ini kan pengujian norma. Norma itu soal kepentingan publik, kepentingan umum. Dan di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim itu wajib menggali, mendalami rasa dan nilai keadilan yang ada di masyarakat. Sekarang bagaimana mau mendalami kalau prosesnya saja tertutup begitu ya. Itu catatan yang pertama. Nah, yang kedua, dari sisi substansi, kita sederhana saja. Menguji peraturan KPU itu kan terhadap undang-undang. Karena peraturan KPU melaksanakan undang-undang. Kalau menguji undang-undang itu terhadap undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi. Harusnya peraturan KPU ini diuji dengan undang-undang pilkada. Undang-undang pilkada kita itu menyebut syarat calon. Yang namanya calon berarti kan bukan orang yang dilantik. Di dalam tahapan pencalonan Mbak Elvira, pencalonan itu prosesnya panjang. Seseorang mendaftar ke KPU ya, yang pilkada, lalu KPU menetapkan dia sebagai pasangan calon. Ada calon gubernur, calon wakil gubernur, bupati, wali kota, dan calon wakilnya. Nah, di saat itulah status calon sudah disandang. Kalau kemudian usia calon itu diukur saat pelantikan, artinya dia ketika menjadi calon sesuai dengan perintah undang-undang pilkada, itu usianya bisa jadi belum sesuai dengan persyaratan yang ada. Nah, itu yang kemudian menjadi problem begitu ya. Mahkamah Agung mestinya konsisten menguji peraturan KPU terhadap undang-undang. Kalau ada norma dalam undang-undang yang tidak tepat, itu bukan ranahnya Mahkamah Agung, tetapi ranahnya Mahkamah Konstitusi. Oke, baik. Singkat saja karena waktu kita sudah habis. Bola panasnya sekarang menurut Anda berada di KPU. Bagaimana KPU harus merespon ini? Ya, saya kira KPU tidak terlalu sulit untuk merespon ini. Dan ini saya kira ukurannya itu sangat pasti ya. Karena tahapan pencalonan sudah berlangsung, calon perseorangan sudah diverifikasi administrasi, KPU bekerja berdasarkan kepastian hukum. Kalau kemudian dia mengadopsi putusan di tengah tahapan yang sedang berlangsung, artinya itu tidak memberikan kepastian hukum. Jadi putusan Mahkamah Agung ini kita hormati ya Mbak.
tapi kemudian dia kehilangan relevansinya untuk diimplementasikan pada Pilkada 2024 dan kalaupun ingin dilaksanakan dia keberlakuannya prospektif di masa yang akan datang, artinya setelah Pilkada 2024. Oke, kita lihat bagaimana ini nanti akan bergulir keputusan dari Mahkamah Agung. Mbak Titi, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, salam sehat selalu. Terima kasih.